Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi VLAN atau Virtual Local Area Network. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rido Febri Saputra dengan NIM 2222140 dan kelas 4 TJKLA. Oke, untuk materi VLAN, pertama-tama saya masuk di pengertian VLAN. Oke, VLAN atau Virtual Area Network adalah konsep pembagian jaringan fisik yang besar menjadi beberapa jaringan kecil yang berbeda-beda secara virtual. Nah, konsepnya bagaimana? Konsepnya ketika kita punya suatu jaringan besar atau jaringan lokal yang besar, local area network. Nah, dalam jaringan yang besar ini ada beberapa departemen-departemen seperti yang merah. Oke, dalam pengertian VLAN atau Virtual Local Area Network adalah konsep pembagian jaringan fisik yang besar menjadi beberapa jaringan kecil yang berbeda-beda secara virtual. Nah, konsepnya bagaimana? Semisal kita memiliki suatu jaringan, di mana setiap jaringan ini kita memiliki tiga pembagian: jaringan dosen, jaringan mahasiswa, dengan jaringan staf. Nah, bisa dilihat dalam pembagian seperti ini, setiap jaringan terkoneksi pada satu switch yang sama. Nah, hal ini mengakibatkan ketika jaringan dosen atau komputer ini melakukan sebuah broadcast ke seluruh jaringan, maka semua komputer akan menerima broadcast dari satu komputer ini. Nah, dalam skala jaringan yang kecil, hal ini tidaklah meningkatkan beban, ya. Tetapi pada skala besar, semisal pada 100 atau 1000 komputer yang ada, nah hal ini akan meningkatkan beban pengerjaan pada switch ini. Maka dibuatlah suatu konsep bernama virtual LAN. Nah, konsep virtual LAN itu di mana dalam satu switch yang sama kita dapat membagi jaringan sesuai dengan port-port yang ada. Nah, ini dari port ini, dari 6 port ini adalah untuk dosen saja. Nah, ini dan dari 6 port ini adalah untuk mahasiswa saja dan seterusnya. Oke, kenapa kita menggunakan VLAN? Sebelum adanya protokol VLAN, pembagian jaringan masih menggunakan banyak switch fisik. Hal ini menyebabkan tingginya beban pada pengeluaran perangkat jaringan dan kesulitan pada konfigurasi jaringan skala besar. Nah, maksudnya ketika dalam suatu perusahaan ada beberapa departemen seperti finance, seperti postal atau dan sebagainya. Nah, untuk membagi jaringan-jaringan banyak kita perlu membeli banyak switch. Semisal ada 3 departemen, nah kita perlu membeli 3 switch. Nah, ini sangat meningkatkan beban pengeluaran jaringan. Nah, dengan adanya VLAN kita hanya perlu menggunakan satu switch saja, satu switch fisik untuk membagi jaringan ke beberapa jaringan kecil gitu. Nah, untuk tahap konfigurasi VLAN sendiri, tahap pertama kita akan membuat skema jaringannya. Lalu kita akan tentukan blok-blok VLAN yang diinginkan seperti VLAN 10, 20 dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan mengkonfigurasi VLAN di setiap switch, ya. Nah, yang keempat, kita akan menguji coba menggunakan protokol ping pada setiap perangkat kalian. Nah, uji coba ini dikatakan berhasil ketika semisal kita ping dari komputer mahasiswa ke dosen atau 10 ke 20, itu harusnya gagal, ya. Ketika sebaliknya atau mahasiswa ke mahasiswa, itu akan berhasil. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan masuk di pembuatan jaringannya. Jadi sebelum masuk ke pembuatan jaringannya atau sebelum masuk di Cisco-nya, jadi untuk skema jaringannya akan seperti ini. Jadi saya akan buat dua tipe, dua lantai, ya. Untuk lantai pertama ada jaringan mahasiswa dan jaringan dosen. Nah, terus lantai kedua ada jaringan mahasiswa dan dosen juga. Nah, ini VLAN-nya ada VLAN 10 di sini, VLAN 10 dan VLAN 20 di sini. Oke. Jadi untuk selanjutnya saya akan masuk ke Cisco. Oke, kita mulai konfigurasi VLAN-nya. Nah, pertama-tama untuk membuat skemanya kita membutuhkan dua switch untuk menghubungkan dua lantai, ya, dan beberapa komputer. Di sini saya beri untuk komputer di lantai 1 ada 2 dan lantai 2 juga ada 2, ya. Nah, lalu kita akan menggunakan perangkat jaringan seperti TP-Link,
perangkat access point ya, perangkat access point sebagai WiFi ya, untuk di lantai 1 dan oke. Lalu saya akan menggunakan laptop. Nah, laptop ini akan terkoneksi secara wireless dari access point tersebut. Oke. Nah, jadi skema awalnya akan seperti ini ya. Nah, tahap kedua saya akan menghubungkan setiap perangkat kan kabel-kabelnya. Jadi dari PC 0 ini saya sambungkan dengan switch menggunakan kabel straight ya. Pas Ethernet 0. Oke. Nah, di sini juga saya akan sambungkan. Oke. Oke, pas Ethernet. Nah, lalu dari switch saya akan menyambungkan ke access point menggunakan kabel straight. Oke. Nah, lalu untuk sambungan dari switch ke switch saya akan menggunakan kabel cross karena sambungannya hanya berupa peer to peer ya. Jadi tidak perlu banyak. Oke. Terus oke, dan dari access point ini selanjutnya saya akan konfigurasi access point agar jaringan wirelessnya dapat terbuka. Nah, saya konfigurasi di port 1. Nah, saya buat SSID-nya IPA lantai 1 ya. Lantai 1 saya gunakan aplikasi web APK. Di sini passwordnya sama ya, IPA lantai 1. Oke, sini. Ya, lalu saya konfigurasikan juga hotspot di point 2 di 2 ini. Oke, saya ganti namanya di IPA lantai 2. Untuk channelnya saya bedakan agar tidak tabrakan ya. Sudah. Tahap selanjutnya saya akan konfigurasi wireless WiFi-nya dari relay. Saya harus ganti modul. Jadi kalau dilihat laptopnya masih tersambung dengan internet. Saya ganti dulu jadi modul WPC 300 m. Kita drag and drop dan masukkan. Kita nyalakan PC-nya. Kalau sudah, saya lanjut di komputer lain. Saya lakukan hal yang sama. Saya ganti modulnya. Dapat begitu juga seterusnya ya. Oke, laptop ketiga tekan dulu lalu pasang. Nah, kalau sudah kita masuk pada laptop pertama lagi, kita cari menu desktop lalu masuk di menu PC wireless. Nah, di menu PC wireless ini tampilannya seperti saat kita mau mengonfigurasi jaringan tersebut, seperti IP ID dan sebagainya. Oke, kita masukkan, kita pilih dulu jaringannya, SSID-nya. Nah, di sini karena bagian sini adalah untuk lantai 1, saya menggunakan wireless atau SSID lantai 1 dari access point. Yang lantai 2 adalah access point-nya, kita konfigurasikan tadi ya. Nah, saya lakukan saya masukkan password seperti tadi. Lantai 1. Nah, di sini bisa dilihat jaringan wirelessnya sudah terpasang koneksi wireless. Ini adalah salah satu indikator. Next saya lakukan juga si wireless. Next. Terus dulu kalau belum muncul. Nah, kita langsung IPA lantai 1.
Oke, sudah. Selanjutnya laptop di lantai 2. Saya masukkan PC wireless. Oke, itu di sini. Ya. Nah, di sini kita pakai lantai 2 karena ini berada di saya connect password lantai 2 sesuai password yang tadi kita set. Oke, kita tersambung. Password ketiga yang sama. Lantai 2. Oke. Nah, di sini semua laptop sudah tersambung ya secara wireless sesuai access point-nya. Kalau sudah, kita buatkan dulu skemanya, kita buatkan dulu pembagiannya. Dan saya pilih warna kuning saja untuk dosennya. Bagian dosen kita pilih kuning. Di dosen bakalan terkoneksi secara wireless. Untuk mahasiswa, kita gunakan palet warna hijau. Oke. Lalu saya buatkan sebuah note. Tidak kan dosen. Untuk dosen kita beri pilihan dan itu juga di mahasiswa kita buat mahasiswa untuk mahasiswa kita beri pilihan 20 pilihan. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi masing-masing switch. Dari switch ini kita akan konfigurasikan VLAN-nya, VLAN 20 di port FH01 dan 2. Lalu VLAN 10 di port FH03. Nah, begitu juga nanti di sini. Oke, kita lakukan pertama-tama caranya. Masuk dulu pada switch-nya. Lalu kita masuk di bagian command line ya. Oke. Kita enable dulu. Lalu kita masuk di configuration terminal. Nah, setelah itu langsung kita tulis VLAN 10. Nah, ini masuk pada bagian config VLAN-nya. Oke. Kita beri nama VLAN ini M10 tadi dosen. Nah, dosen ini karena suite-nya di lantai 1, saya beri nama juga lantai 1. Dosen lantai 1. Oke. Lalu kita tulis lagi, kita beri VLAN 20 untuk mahasiswa. Mahasiswa lantai 1 ya. Oke. Kalau sudah kita setting namanya, kita isi dulu. Nah, kita masuk pada settingan interface ya. Masuk INT atau interface. Pilih range FA1 sampai 2. Nah, di sini komennya dia akan memilih dua interface ini, 1 sampai 2. Jika ada 3 interface, 1 sampai 3 gitu ya. Jadi dia akan memilih ini. Nah, lalu kita switch port, kita buatkan command SW mode akses. Nah, sini kita masuk di mode akses, lalu kita buat lagi port akses VLAN. Sini kan VLAN 20. Jadi kita pilih ya, SW akses VLAN 20. Oke, akses VLAN 20.
Nah, kalau begini kita sudah mengkonfigurasi interface 1 sampai 2 untuk VLAN 2. Selanjutnya kita akan konfigurasi interface 03 untuk VLAN 10. Misalnya, oke, kita buat lagi, kita keluar dulu, kita masukkan command interface, kita ambil FA03, kita ambil port 03 plus internet 03, lalu kita masukkan command switch port mode access, kita masukkan ini switch port access VLAN dan 10. Nah, ini dia akan memasukkan interface 03 ini ke VLAN 10 tadi. Kita enter, sudah kita exit lagi. Nah, di sini kita keluar dari konfigurasi terminal. Nah, kita akan lihat konfigurasinya menggunakan show VLAN. Nah, di sini bisa dilihat untuk VLAN 10 kita beri nama dosen L1. Dia aktif di interface 03. Lalu untuk VLAN 20 mahasiswa D1 dia aktif di interface 01. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita keluar Ctrl C. Nah, setelah kita sudah konfigurasikan VLAN, kita akan konfigurasikan untuk jalur gigabyte internet 1 di sini ya. Kita akan konfigurasikan mode terang agar dia akan berkomunikasi dengan switch di sini ya, secara terang. Nah, kita masukkan ini kode terminal, kita pilih interface-nya G01 ya. Oke, kita buat switch port mode terang. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya, keluar show interface. Nah, di sini sudah kelihatan ya, portnya Giga 01, modenya on, encapsulationnya .1 ya, 802. Ini protokol VLAN-nya 802 1Q ya, statusnya trunking. Oke, good. Nah, setelah itu kita konfigurasi lagi di switch di lantai 2, switch kedua ini. Nah, kita lakukan yang sama, masuk di sini. Oke, kita enable dulu. Kita enable, terus masuk di konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 10 untuk dosen. Kita beri nama dosen. Nah, ini karena ini lantai 2, saya beri nama dosen lantai 2 ya. Nah, lalu kita masuk lagi untuk VLAN 20. Kita buat VLAN 20, kita beri nama mahasiswa lantai 2. Mahasiswa lantai 2. Kita sudah buat VLAN-nya. Nah, lalu kita akan konfigurasi portnya untuk VLAN begitu. Kita masukkan interface dalam range FA0 sampai 2. Jadi ini FA01, FA02. Oke, saya enter. Masukkan command switch port. Mode access. Lalu switch port access VLAN 20. VLAN 20 untuk mahasiswa ya. Saya enter. Nah, kalau sudah kita exit dulu, kita lalu masukkan command interface untuk FA untuk port 03 ya, karena satu saja akses point ini tadi ya, 03. Saya masukkan command switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Oke, seperti itu. Sudah, saya akses dulu. Saya masukkan command show VLAN untuk melihat konfigurasi kita tadi ya. Nah, di sini seperti konfigurasi yang tadi, ada VLAN 10 dan 20 dengan nama dosen L2 dan mahasiswa L2. Di sini VLAN 10 dia mengarah ke interface 03. Kita mengarah ke sini, oke. Sesuai yang kita lakukan. Dan untuk VLAN 20 dia mengarah ke interface 1 interface 1 dan 2 seperti sini. Nah, oke. Kalau sudah, kalau sudah kita Ctrl C, lalu kita akan melakukan konfigurasi lagi untuk
interface gigabyte internet 1 ya. Masukkan interface G0, G0 1. Ini kita masuk dulu. Kita masukkan interface G0 1. Lalu kita buat switchboard, kita masukkan command switchboard, modenya terang. Oke, kalau sudah, saya exit dulu lagi, saya show interface terang. Nah, di sini dilihat ya, 301 statusnya trunking. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil ya. Oke, kalau sudah, saya akan konfigurasikan IP address untuk masing-masing komputer atau masing-masing perangkat ya. Saya masukkan IP sini. IP-nya simple 192.168.1 sampai seluruhnya 1 sampai 8. Oke, kita tuh isi 2. Masukkan 192.168.10.2 ya. Oke. Nah, untuk laptop karena dia wireless, jadi peraturan pertamanya di HCP. Di sini saya statikkan saja agar saya dapat input IP-nya 10.3. Oke, ada sini 168.10.3 ya. Oke, nextnya 10.4. Untuk statik 168.10.4. Oke, selanjutnya di PC lantai 2 saya konfigurasikan IP-nya lagi 192.168.10.4 berarti 5. Oke, sini 6 ya. Yang 2 168.6. Sini statik 168.10.7. Oke. Lalu di sini 168.10.8. Oke, semua IP sudah dikonfigurasikan. Sekarang kita akan melihat, kita akan melakukan ping tahap terakhir ya. Tahap kemudian kita akan melakukan ping antar VLAN. Nah, teorinya adalah jika saya melakukan ping dari komputer ini ke sini, dia akan sukses. Tetapi jika saya melakukan ping dari sini ke sini, dia akan gagal karena dia sudah berbeda virtual LAN, dia sudah berbeda VLAN. Oke, saya tes. Nah, pengujian pertama sukses, dia berhasil. Nah, pengujian kedua antar VLAN. Nah, sini dia gagal karena beda dia VLAN. Jadi saya tidak bisa mengakses semua komputer yang berada di luar VLAN saya. Saya uji coba juga, mantap. Sini sukses, coba lagi. Di sini ke sini sukses, ke sini, nah, sukses. Jadi bisa dibilang semua komputer yang terhubung dalam VLAN 20 dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, sekarang bagaimana dengan VLAN 10? Saya melakukan ping ke antar VLAN dulu ya. Sukses dengan VLAN yang sama, saya banding. Ini sukses, ini ke sini sukses. Nah, berarti semua sudah terkoneksi dengan baik ya. Oke. Nah, pengujian terakhir saya melakukan ping dari VLAN 10 ke VLAN 20. Apakah gagal? Oke, gagal. Berarti sudah aman ya, sudah aman konfigurasi kita. VLAN ini sudah bekerja harus sama baik. Oke, hasil dari konfigurasi kita dapat kita lihat bahwa setiap komputer ini sudah kita bagi satu sama lain. Jadi untuk perangkat pada lantai 1 kita sudah dapat membagi antara mahasiswa dan dosen. Nah, mahasiswa menggunakan VLAN 20 dan dosen menggunakan VLAN 10. Dan di lantai 2 juga kita dapat melakukan pembagian antara VLAN 20 untuk mahasiswa dan VLAN 10 untuk dosen. Dan di sini kita lihat untuk mahasiswa tadi tidak bisa melakukan ping ke
laptop dosen. Nah, salah satu keunggulan dari Moodle ini, saya tidak bisa mengakses komputer-komputer di pilihan 10. Jadi saya sebagai administrator dapat mengamankan laptop-laptop dosen ini dari laptop-laptop klien mahasiswa ini. Nah, mahasiswa juga, jadi dosen juga tidak dapat mengakses. Jadi, nah, dia aman ya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebih yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.